Oke, hari ini adalah pertemuan pleno. Kenapa ada pertemuan pleno? Karena ada materi yang coba saya sampaikan untuk keseluruhan eh, peserta mata kuliah PA 1, perancangan arsitektur 1 terkait dengan eh, skala, proportion dan skala. Saya harap kalian juga sudah melihat YouTube yang saya share kemarin. Saya nggak tahu apakah di kelas-kelas lain juga dapat. Minimal itu menjadi gambaran awal. Kemudian kalau kalian juga perlu bahan bacaan sebenarnya, nah, itu kalian bisa buka di web e-learning, itu ada reference terutama tentang ini, buku Francis D. Kaching, Arsitektur, Form, Space and Order. Buku ini banyak gambar, kalimat kata-katanya sedikit, tapi justru ini yang menarik dari buku dasar ini, karena ini menjadi apa ya, pemahaman dasar tentang arsitektur, pemahaman dasar tentang form, space, dan tatanannya. Bahasa Indonesianya juga ada sih sebenarnya, silakan cek di toko-toko toko-toko buku sih sebenarnya, atau lewat online shop juga ada yang jualnya. Tapi hari ini fokus kita ke bagian 6, jadi proportion and scale. Sebenarnya kalau kalian sudah membaca ini, kita sudah bisa diskusi lebih lanjut. Artinya materi hari ini memang saya ambil sebagian besar dari materi ini dengan sedikit penjelasan, sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, proportion and scale saya mulai dari sini, tapi saya share dari PowerPoint. Sebenarnya ini ringkasan dari apa yang sudah disampaikan di FD Kaching itu. Proportion and scale, ini referensi, beberapa referensi. Silakan nanti mungkin saya akan share juga di kolom chat nanti kalau ketika ada pertanyaan, terutama yang bagian yang awal, yang materi kuliah juga sebenarnya, materi kuliah yang bisa dibaca-baca. Tapi terutama referensi atau paparan hari ini, penjelasan hari ini fokus ke apa yang ditulis di buku Arsitektur, Form, Space and Order. Apa sih itu bedanya proporsi dan skala? Ini yang menjadi bahan yang cukup menarik, terutama di arsitektur, karena di arsitektur itu selalu kaitan tegasnya itu membandingkan antara manusia dan istilahnya itu lingkung binanya. Lingkung binanya seperti apa? Man-made-nya, apa yang dirancang atau apa yang dibuat oleh manusia. Secara gampang, skala mengacu pada ukuran yang dibandingkan. Ada perbandingan. Ini kan refer to size of something compared to reference standard or to size of something else. Jadi ada perbandingan. Sedangkan proportion lebih menekankan pada relasi yang harmonious relation, yang melihat sebagian terhadap keseluruhan. Jadi kalau gambarnya di sini kan sama-sama botol. Maaf Pak, suara Bapak termute Pak. Oh sorry. Dari tadi terdengar nggak? Terdengar Pak.
Karena sebenarnya penjelasan awal tadi nggak ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Oke, otomatis ya, oke. Mungkin karena itu. Oke, ini penjelasan skill tadi ada? Ada. Oke, sip. Terima kasih. Tolong nanti kalau ada hal-hal teknis yang tiba-tiba mengganggu atau apa ya tidak nyaman, tolong langsung disampaikan. Terima kasih sudah disampaikan. Oke, saya lanjutkan. Ini kaitan perbedaan antara skala dan proporsinya. Seperti apa? Jadi skala itu ada perbandingannya, sedangkan proporsi itu ada part dan keseluruhan, bagian terhadap keseluruhan objek atau relasinya. Oke, dari proporsi manusia yang menarik, ada 8 lingkaran. Kalau di ilmu gambar dan segala macam itu manusia itu bisa terbagi menjadi 8 part. Kepala, kemudian bagian bahu, sampai ke bagian kaki. Jadi proporsi tubuh manusia itu terbagi atas 8 bagian, mudahnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan proporsi. Jadi ada bagian kepala terhadap keseluruhan tubuh manusia, ada bagian perut atau bagian dada terhadap keseluruhan. Proportion itu selalu membandingkan terhadap keseluruhannya. Ini akan menarik kalau kita melanjutkan lagi, apalagi kemudian proportion itu terkait dengan tubuh. Ini nanti akan banyak penjelasan, akan banyak detail terhadap tubuh manusia, terhadap apa yang akan dibuat atau apa yang mendukung aktivitasnya. Contoh ini proportion dari furniture yang sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan tubuh yang akan menempatinya. Jadi ini furniture bagi anak-anak pada saat bersamaan juga membandingkan dengan tubuh si Arnold ini yang besar. Jadi proporsi bangku terhadap tubuh manusia itu juga mempengaruhi. Ini akan banyak pengaruhnya terhadap nanti ke arsitekturnya. Siapa pelakunya, siapa penggunanya, aktivitasnya bagaimana, dan akhirnya sampai ke furniture-nya, peralatan-peralatan yang mendukung aktivitas tersebut. Proportion juga bisa terkait dengan, kembali lagi terkait dengan hubungan yang harmoni tadi. Ada yang disebut dengan bad proportion atau good proportion, tapi kita tidak akan masuk ke sini. Ini kaitannya juga dengan persepsi. Persepsi kaitannya juga dengan pengetahuan atau bekal estetiknya. Itu ada bahasan tersendiri. Kita coba lihat proporsi itu ada apa aja sih. Jadi ada yang disebut dengan material proportion, proporsi materialnya. Jadi kaitannya dengan karakter dari si material. Jadi kekuatan dan kelemahan material itu akan mempengaruhinya. Seperti di sini dijelaskan kaitannya dengan besi itu kuat apa, kaitannya dengan kayu itu kekuatannya di bagian apa. Gambar di samping ini karya dari Wang Xu di Ningbo Museum. Dia justru mengekspos dari material-material yang kemudian menjadi apa ya, bisa dikatakan sebagai penutupnya. Jadi material proportion tidak hanya tentang kekuatan dan kelemahan dari material tersebut yang kemudian menjadi karakter dari material, sehingga bentang dari umpamanya balok baja dengan balok kayu itu akan berbeda sekali karakternya, berbeda sekali panjangnya. Kaitannya dengan proporsi dari material.
nanti akan dibahas banyak di mata kuliah struktur konstruksi, terus bahan bangunan dan segala macam. Jadi masing-masing material itu punya karakter yang akan mempengaruhi dari bentukan yang akan dibuat oleh material tersebut. Yang menarik di buku FDKC justru proporsi material yang menjadi fokus utama di awal dulu. Karena material ini akan mempengaruhi pada bentuk-bentuk selanjutnya. Material yang tadi karakter kelebihan dan kelemahan material itu juga akan mempengaruhi struktur dari bangunan tersebut, terutama pada struktur. Jadi size and proportion dari si material tersebut akan juga mempengaruhi terhadap proporsi strukturnya, ukurannya, bentuknya, kemudian apa yang harus diperlakukan. Contoh di samping adalah karyanya Rau Arsitek di Tiandeling, Bandung ke atas. Itu kita melihat materialnya bambu, tapi kemudian disusun untuk balok dan kolom, sehingga kemudian ada perlakuan khusus. Bambu itu kemudian dijadikan satu dan segala macam untuk mencapai performa dari struktur yang diinginkan. You want to span space and transmit the load through vertical support to foundation system of the building. Jadi kolom balok dari bangunan, pengaruh dari karakter materialnya juga akan kemudian pilihan terhadap sistem struktur yang akan digunakan. Relate to structure tasks they perform and can be therefore be visual indicator. Ada yang disebut dengan keindahan struktural. Itu yang kemudian diungkap oleh studi oleh Pak Iwan, kaitannya dengan keindahan struktural. Ini kaitannya dengan material, kaitannya dengan karakternya, kaitannya dengan performa yang diharapkan dari material tersebut, kaitannya juga dengan aktivitas. Oke, ada beberapa material yang kemudian material hasil industri. Ini yang kemudian disebut dengan proporsi manufaktur, proporsi yang bisa dikatakan industrial, meskipun manufaktur disamakan dengan industri juga tidak pas. Yang kemudian elemen mass product, hasil dari pabrik yang mereka punya standar ukuran. Seperti mungkin kalian juga paham, ukuran atau modul dari multiplex itu 120x240 seperti itu. Atau bata juga punya standar, masing-masing pabrik juga punya standar, dan itu yang kemudian menjadi basis dasar ukuran-ukuran tersebut, atau yang kemudian nanti kita akan sebut sebagai modul materialnya. Itu akan menjadi dasar penyusunan selanjutnya, penyusunan ruang selanjutnya, penyusunan bentuk selanjutnya. Contoh di samping adalah karyanya Mas Andi Rahman di rumah batanya. Jangan bata yang sama dengan bata hasil industri rakyat, ukurannya sudah standar, dia kemudian bermain-main. Jadi keindahan estetiknya itu berdasarkan ukuran bata yang ada. Ini ukurannya standar, ukurannya sama semua. Kemudian diolah menjadi ornamen-ornamen yang menarik dipahami berdasarkan ukuran standar bata tersebut. Ada sekitar cukup banyak kok dari nata bata itu kemudian muncul di satu rumah. Oke, setelah kita paham tadi ada material, ada struktur, ada kemudian proporsi material hasil industri,
kemudian sistemnya gimana, bagaimana kaitannya dengan fungsinya, bagaimana kaitannya dengan bentuk arsitektural form dan space. Menarik, di arsitektur kan tugas utamanya adalah meng-create atau membuat space atau menciptakan ruang. Dengan menciptakan ruang juga diperlukan tugas selanjutnya ya membuat bentuknya. Bagaimana ruang itu kemudian dilingkupi dengan kaitannya dengan bentuk yang punya estetik rasional estetikanya, karena estetika itu ada ilmunya tersendiri, ada indikatornya tersendiri yang kaitannya juga dengan dimensi material. Tadi kita sudah bahas, makanya FB Kacing bahasnya tentang dimensi material, apa yang terlihat, apa yang performa yang diharapkan, karena kalau material itu sebagai struktur utamanya. Proporsi-proporsi ini kemudian menjadi sebuah sistem. Apa yang kita bisa pelajari? Banyak sekali teori tentang proporsi di buku FB Kacing juga kita dibahas mendalam. Saya akan highlight ada beberapa kaitannya dengan teori proporsi. Yang terkenal adalah Golden Section. Ini dikembangkan sejak zaman Yunani kuno dengan Pythagoras. Mungkin masih ingat rumus Pythagoras kaitannya dengan segitiga. Lalu mengolah lebih lanjut, terutama di masa-masa Renaissance, Golden Section ini menjadi patokan atau menjadi pemahaman dasar bahwa ternyata semua ciptaan yang ada di dunia ini punya proporsi yang dasar. Proporsi dasar yang sama, yaitu yang disebut dengan Golden Section, yang angkanya adalah 0,618 untuk ini harmonic structure of universe. Jadi yang disebut harmoni, yang disebut sesuai dengan alam itu diangkakan, angkanya adalah 0,618 pembagiannya segala macam. Ini salah satu contohnya ketika zaman-zaman Renaissance mencoba, karena pada masa itu matematika sangat maju. Setelah didata oleh Vitruvius, kemudian diolah, dipelajari, dianalisis pada masa Renaissance, kemudian kita pada masa itu ditemukanlah yang disebut dengan Golden Section. Bentuknya seperti ini, pembagiannya jelas. Ada saya jujur tidak hafal bagaimana pembagiannya. Kalian masuk aja di YouTube untuk mempelajari sebenarnya Golden Section itu munculnya seperti apa, proses munculnya atau proses mendapatkan angka 0,618 itu dari mana. Tapi dari sini ternyata ada beberapa bangunan karya arsitektur yang menggunakan Golden Section, dan itu punya efek atau punya konsekuensi keindahan yang diharapkan atau yang dimaksud oleh si arsitek kaitannya dengan alam. Jadi ada koneksi antara proporsi bangunan tersebut terhadap alam, karena ujung dari Golden Section adalah ini, harmonic structure terhadap alam. Contoh di karya di kuil di Yunani itu pakai Golden Section. Kemudian ini karyanya Corbu di Villa Savoye. Meskipun karya arsitektur modern, ternyata dia juga berbasis atau punya pendekatan yang sama dengan yang terjadi di masa Yunani dengan Golden Section rectangle-nya, baik di tampak depan, tampak samping, maupun tampak belakang. Itu punya analisis atau punya proporsi yang menggunakan proporsi Golden Section. Kemudian kembali lagi kita masih melihat di masa-masa Yunani proporsi untuk kolom. Jadi di masa itu, atau mungkin kalian sudah mulai mempelajari, saya harap sudah mulai mempelajari di zaman-zaman klasik Yunani,
itu ada yang disebut dengan kolom Doric Korintian, Ionic, Doric Korintian, itu macam-macam terkait dengan proporsi lebar dari kolom tersebut, terkait proporsi dengan kepalanya, bentuk kolomnya, ada hiasan di bagian kepala seperti apa, itu punya karakter tersendiri. Itu yang disebut dengan classic ordernya. Ini yang kemudian pada masa sekarang diadopsi untuk beberapa bangunan, terutama kalau kalian lihat beberapa bangunan pengadilan itu biasanya mengambil proporsi atau mengambil bentuk, bukan proporsinya kadang agak ngawur, tapi bentuknya yang coba diambil dari kolom-kolom klasik ini, yang tujuannya adalah mengkaitkan dengan ketegasan, kaitannya dengan keadilan dan segala macam. Ini yang disebut dengan classical order, kaitannya dengan proporsi. Nah, lalu ada yang disebut dengan Renaissance. Masa-masa Renaissance atau kebangkitan atau kelahiran kembali itu pada masa ini mengacu lagi atau membongkar kembali apa-apa yang sudah terjadi di masa sebelumnya, di masa terutama di masa klasik Yunani. Mereka, terutama yang paling besar adalah ditemukan kembali naskahnya dari Vitruvius yang oleh beberapa tokoh, salah satunya oleh Palladio ini, dianalisis lebih mendalam, sehingga kemudian mereka salah satu Palladio menemukan ini harmoniknya, proporsi harmoniknya, kaitannya dengan Pythagoras teori dan segala macam. Jadi masa ini benar-benar menoleh ke belakang, kemudian melakukan analisis mendalam. Pada masa itu juga ada yang disebut seorang terkenal, yaitu Leonardo da Vinci, yang kemudian membuat proporsi tubuh manusia ini, yang kemudian disebut dengan Vitruvius Man, yang dibuat oleh Da Vinci, yang kemudian menjadi, bisa dikatakan, lambang arsitektur gitu. Kalau masukkan icon yang arsitektur biasanya sih orang ini, manusia ini, Vitruvius Man ini. Pada masa ini matematika sangat berkembang, sehingga acuan geometrisnya, acuan proporsinya adalah selalu ada ukuran matematis, kaitannya bukan pada angkanya, tapi justru pada perbandingan. Oke, kita coba masuk. Masa selanjutnya, masa modern, kita kenal dengan Le Corbusier, yaitu proporsi modular. Kembali lagi, Corbu melihat ukuran tubuh manusia, jadi basisnya adalah tubuh manusia tersebut. Dia bongkar satu persatu, dia coba lihat satu persatu, sehingga ada ukuran tingginya, ukuran lebar baunya, ukuran kepalanya, dan segala macam. Sangat detail, sehingga diharapkan ruang-ruang yang terbentuk itu tidak terbuang sia-sia. Setiap ruang itu punya makna, setiap ruang punya fungsinya, setiap ruang juga bisa mewadahi sesuai dengan aktivitas manusianya. Karya yang paling jelas menggunakan sistem modular ini adalah karya ini, United Habition di Berlin, karyanya Corbu. Bahkan di beberapa titik sistem modular dari Corbu itu muncul sebagai sebuah ornamen. Tingginya tertentu sehingga jarak antar lantai itu sangat teratur sesuai dengan kebutuhannya sebenarnya berapa. Sehingga pemanfaatan ruang, efisiensi ruang menjadi faktor utama. Jadi kenapa Corbu punya pemikiran tersebut, kenapa Corbu sampai seefisien itu juga ada latar belakangnya. Oke, kalau itu yang terjadi di Eropa, kaitannya dengan Yunani, karena masa Renaissance itu Eropa menoleh kembali akar hidupnya, yaitu di masa Yunani. Lalu bagaimana dengan di Asia?
salah satu contoh yang paling menonjol, meskipun kita punya banyak banget kaitan dengan proporsi. Yin Yang juga ada di Indonesia, juga ada di Bali, ada Asala Kosala Kosali. Tapi yang dimuat di buku FD Kaching adalah kaitannya dengan proporsi yang disebut dengan Ken, yaitu proporsi antara dua kolom. Kemudian kaitannya ini Ken nanti kaitannya dengan tatami juga. Ken ini kaitannya dengan proporsi yang ada di antara dua kolom. Kemudian bagaimana mengaturnya, floor mat-nya ini dengan ukuran yang standar 15 sampai 30. Dari pemahaman Ken ini, satu Ken ini kemudian dirasionalisasi menjadi ukuran feet-nya berapa. Jadi punya standar ukuran ini yang jelas. Perbedaan Ken dan tatami itu juga ada bahasan tersendiri. Namun yang coba saya munculkan di sini bahwa proporsi itu kaitannya dengan aktivitas, kaitannya dengan material yang ada di Ken ini, di Jepang ini, itu juga kaitan dengan material yang digunakan. Material yang digunakan ya kalau tidak bambu, kayu. Berbeda dengan apa yang dibuat oleh Korfu dengan beton. Berbeda dengan yang tadi karya raw Aztec dengan bambunya. Oke. Selanjutnya ada juga proporsi yang mengedepankan, memfokuskan pada antropometri. Jadi mendasarkan pada ukuran manusia, proporsi, ukuran dan segala macam, benar-benar melihat ukuran manusia. Itu yang kenapa kemudian buku yang selanjutnya mesti dibaca, meskipun kita bisa mengkritisi lebih lanjut, adalah data arsitek. Di situ kita akan bisa melihat kaitan ukuran manusia sampai ke perabotnya, aktivitas manusia sampai ke perabotnya, apa yang dibutuhkan. Dan Nuvert data arsitek ini juga terkait dengan perabot yang pabrik. Jadi kalau kalian duduk di kursi hasil industri, bukan dari tukang kayu, itu punya standar khusus bagi orang-orang dengan baik lebar badan maupun tinggi tubuh tertentu akan sangat tidak nyaman. Contoh paling gampang, istri saya itu tingginya 155, paling tidak nyaman duduk di kursi buatan pabrik. Pasti kakinya menggantung, nggak nyaman banget, bikin capek. Nah itu juga bisa dikritisi lebih lanjut. Artinya proporsi buatan atau pendataan proporsi antropometri ini oleh manusia atau oleh tubuh dari bangsa mana. Tubuh orang Eropa pasti berbeda dengan orang Asia, meskipun sekarang gizinya juga sudah mulai bagus, tapi pasti ada perbedaan mendasar. Oke. Lalu skala ini menarik. Skala selalu, kalau masuk bicara skala di arsitektur, fokus utama atau persepsi kita selalu tentang yang ini. Skala 1:1, 1:2, skala 1:5, skala yang sering akan kalian lakukan di gambar adalah skala 1:100 untuk denah dan segala macam. 1:10 untuk biasanya untuk detail konstruksi, detail bangunan, DED dan segala macam akan 1:10. Sebenarnya skala adalah seperti tadi, membandingkan antara suatu bentuk terhadap keseluruhan bangunan. Jadi 1:10 itu ya 1 cm dibanding dengan 1 cm dibanding dengan 10 cm gitu loh.
mereduksi, jadi gambarnya tidak perlu 1:1, 1 cm sama benar, begitu tidak lain. Tapi pada saat bersamaan proporsi itu juga sebenarnya skala itu membandingkan antara ini akan menjadi bahasan selanjutnya, yaitu terutama dengan visual skill. Contoh di sebelah kanan, bagaimana sebuah dinding yang berhadapan dengan sebuah pemandangan tertentu di bagian luar dengan model jendela yang berbeda membuat persepsi atau visual skill yang berbeda-beda. Ini yang dimaksud dengan visual skill. Jadi skala itu tidak hanya tentang ini di dalam arsitektur, tapi juga tentang bagaimana mata menangkapnya. Apakah kemudian ruangan yang dengan jendela yang lebar akan menghasilkan class skill, persepsi ruang yang lebar, atau dengan bentuk yang seperti ini justru membuat ruang ini menjadi lebih sempit, atau membandingkan antara yang ini ada pembatas, bagaimana persepsi ruangnya. Itu yang kaitannya dengan visual skill atau human skill. Bentuk-bentuk tertentu dengan giant kolom yang sangat gigantis itu membuat persepsi terhadap ruangnya menjadi berbeda. Skala manusianya sengaja diabaikan untuk mendapatkan persepsi yang luar biasa terhadap bangunan itu. Bangunan itu punya wibawa tersendiri. Untuk bangunan-bangunan tertentu memang diharapkan punya hal atau punya wibawa tersendiri. Seperti kantor wali kota, katakanlah. Kalau yang ini di luar negeri, kantor wali kota, kantor presiden dan segala macam, diharapkan punya wibawa terhadap manusia yang akan mengunjunginya. Atau bangunan peribadatan, itu terutama yang kaitannya dengan gaya bangunan nanti gotik, itu skalanya juga skala gigantis, karena yang diharapkan manusia yang masuk di situ benar-benar merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Pencipta. Itu kaitannya dengan aktivitas peribadatan. Human skill bisa dimunculkan sebagai sebuah lorong, sebuah kawasan yang ramah. Tinggi jendelanya tidak terlalu gigantis, sehingga manusia bisa, atau pengunjung di sini bisa window shopping dengan nyaman. Akraban terjadi seperti itu. Jadi human skill lebih memunculkan proporsi mata skala manusia terhadap mau diapakan, mau diwujudkan seperti apa, seperti apa yang mau dimunculkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan proporsi dan skala. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Materi segala macam nanti akan saya share di web Ellen. Silakan kalau ada pertanyaan. Kaitannya nanti dengan tugas, terutama nanti tugas menjelang tes. Bagaimana proporsi tangan kalian terhadap daun, proporsi apa yang diharapkan, persepsi apa yang diharapkan. Tugas kedua nanti kan masih tentang daun. Jadi pemilihan daunnya segala macam nanti akan kalian bisa pikirkan supaya berikutnya pada instalasi alaminya kalian bisa memunculkan maunya seperti apa, persepsinya seperti apa. Itu kaitannya juga dengan angle-nya nanti dalam teknis. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Jan izin bertanya, Pak. Silakan Pak Ustaz. Pak Jan mau bertanya tentang skala pembanding, Pak.
Itu bagaimana maksudnya, Pak? Skala pembanding itu ini, saya kembalikan lagi. Membandingkan antara kuncinya adalah kan di sini kan. Kuncinya adalah saya share screen lagi. Kuncinya kan di sini. Scale refer to the size of something, compare. Jadi ada perbandingan antara satu bagian terhadap yang lain. Kaitannya dengan manusia umpamanya sebagai contoh. Lalu kita lihat yang di sini. Jadi si beruang ini dibuat sedemikian gigantis terhadap manusia. Ada skala pembandingnya. Oke, paham enggak? Itu skala dalam pengertian luas ya. Tapi kemudian sering dipersempit. Skala itu hanya untuk drawing, terutama kaitannya dengan arsitektur. Skalamu berapa? Itu pasti gambar, kaitannya dengan gambar. Bukan kaitannya dengan perbandingan antara manusia dengan pohon, manusia dengan sculpturing, ini kan sculpture patung. Udah pertanyaan ketika gambar, pakai skala berapa? 110 atau 100, 105, itu kaitannya dengan gambar. Gitu. Gimana, Pak Usam? Siap, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yuk, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, ya saya. Apakah ada teori skala lain yang digunakan dalam arsitektur selain teori-teori skala yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Kalau teori skala sih tidak terlalu banyak ya, karena skala itu kaitannya juga dengan visual skala ya, kita bicara skala. Tapi kalau proporsi banyak banget. Yang disampaikan di buku FD Kajing ini hanya beberapa aja, tidak terlalu banyak. Karena contoh di Indonesia aja, ada di Bali itu seperti tadi saya ungkap Astala Kosala Kosali, tubuh manusia yang mungkin di tugas kemarin, tugas 1, tangan ini punya sebutan tersendiri, itu proporsi. Part tangan kita terhadap keseluruhan tangan, terhadap keseluruhan tubuh manusia itu ada di kitab Astala Kosala Kosali itu diatur. Atau di Jawa, di Primbon, bagian petungan, perhitungan, itu juga ada. Jadi karakter manusia terhadap bangunannya, proporsi, macam-macam. Kalau proporsi itu banyak banget. Yang disampaikan hari ini, saya merefer dari buku FD Kajing, itu hanya sebagian contoh saja. Bahkan setiap tempat itu saya menduganya tiap tempat, setiap suku itu punya cara menghitung proporsinya. Itu biasa. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan semuanya. Kan tadi Bapak telah menyampaikan masalah golden ratio. Tapi dalam penerapannya sehari-hari, baik fotografi maupun menggambar, Pak, golden ratio itu susah banget, Pak, ditemui. Kan contohnya tuh biasanya berupa keong atau telinga gitu, Pak. Ya. Pak, ya. Sedangkan kalau dalam bangunan itu susah banget, Pak, nemuinnya gitu. Kalau misalnya gimana, Pak, trik-triknya untuk nemuin foto bangunan golden ratio gitu, Pak, atau gimana gitu gambarnya gitu. Saya screen lagi ya. Nah, saya tempatkan dulu. Memang ini menjadi bahasan tersendiri golden ratio itu. Saya ada buku namanya Proportion. Itu menjawab banyak banget dan memang ya agak susah sekarang kita mendapatkannya.
contoh paling gampang yang bagian kanan, karyanya Villa Savoye, karya Corbu. Corbu selalu diidentifikkan dengan arsitek modern, tokoh arsitek modern, bahkan dia bisa dikatakan pencetus arsitek modern. Arsitek modern itu sering dinyatakan sebagai arsitek yang tidak memperhatikan sejarah. Lalu pada analisis ini ternyata ketika diukur benar ya, meternya, kemudian difoto secara benar, itu ternyata mengacu pada golden section. Kalau sekarang mendapatkannya, iya sih, itu analisis khusus lagi. Nah, ada analisis khusus yang bisa di strata magister atau strata S3. Kalau di fotografi mungkin golden section ini kaitannya dengan pembagian tiga titik, tiga ruang. Kemudian 3 itu dibagi lagi menjadi 2. Mana yang center, mana yang itu untuk kaitannya dengan dinamis dan segala macam. Pembagian 3 itu juga ada hitungannya. Tidak mudah, iya. Perlu proses, kemudian matematikanya mesti kuat. Yang saya juga jujur, saya matematika saya tidak terlalu paham. Saya makanya lebih ke khususnya ke bagian-bagian yang logiknya ini. Apa sih Corbu itu sampai mengambil harmoninya golden section yang justru itu digunakan di masa-masa Yunani. Ya, ukuran bangunan tidak hanya sekedar ukuran modul material, tidak hanya sekedar modul dari aktivitas manusia, tapi juga ada proporsi yang supaya mata ini indah melihat. Belum lagi kemudian melihatnya dengan jarak dari pengamat dan bangunan. Sekarang agak susah didapatkan ya, karena lahan dan segala macam. Villa Savoye itu punya lahan punya taman yang cukup luas, sehingga si bangunan itu kita bisa nikmatin secara nyaman dari titik yang cukup jauh, sehingga seluruh bangunan itu dari sudut pandang mata, baik yang ke samping, baik yang horizontal maupun yang vertikal, kita bisa lihat keseluruhan. Nah, sekarang di kota-kota atau itu kan susah banget melihatnya. Begitu. Bongkarnya sampai detail sih, ukurannya, tingginya, kaitannya dengan sudut pandang manusia dan segala macam. Tip and trick nggak ada. Yang memang mesti dibongkar. Matematikanya mesti diperkuat. Itu semuanya. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Ini materi-materi dasar yang mungkin kalian tidak akan dapatkan atau mungkin akan justru terabaikan sampai nanti ke tugas akhir. Yang jadi fokus utama justru skala 1:10, 1:100. Justru saya ingin menunjukkan bahwa bagian itu bagian kecil dari keseluruhan skala, keseluruhan proporsi yang justru menjadi titik pijak estetika, karena arsitektur tidak bicara teknik kalau saja, tapi juga dengan estetika. Itu justru kadang terlupakan, kita fokus ke skalanya. Meskipun tidak salah juga, karena kalau kalian mengacu pada buku-buku tadi, data arsitek, kemudian nanti ada time saver, standar ukuran manusia, standar ukuran material, standar ukuran furniture dan segala macam, kalau diterapkan secara benar, itu ujung-ujungnya juga ada estetikanya, minimal estetika material, proporsi materialnya dapat, proporsi strukturalnya dapat, pabriknya dapat, dan itu ya akan berproses terus sih.
untuk mencapai proporsi golden section atau Fibonacci number dan segala macam. Itu juga akan. Oke, selanjutnya saya akan jalan untuk tugas kedua. Kita akan bermain-main dengan daun. Ngapain sih daun, Pak? Apa urusannya daun dengan arsitektur? Ini yang kaitannya dengan tugas pertama sih. Tugas pertama. Kembali lagi, materi ini saya juga dapat cukup lama ketika si Adi Purnomo, seorang arsitek yang berpraktek dari Bogor, yang biasa disebut dengan Mamo. Kemudian dia memunculkan rentetan foto daun di acara Pecah Kucah. Saya tidak akan berbicara, silakan Anda menikmatin dulu tayangan ini, karena memang Pecah Kucah juga tidak ada penjelasan panjang lebar, hanya rentetan aja. Dan kemudian saya minta kalian, apa yang kalian dapat, apa yang kalian persepsikan dari tayangan ini. Silakan dilihat. Ini foto yang pertama. Foto kedua. Foto ketiga. Foto keempat. Foto kelima. Keenam. Tujuh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya ulangi ya secara cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kira-kira apa persepsi kalian tentang sajian ini?
Terserah. Rintan Pak, Ya, Rintan silakan. persepsi yang Rintan dapat itu terlihat dari karakter daunnya, terdapat corak-corak, detail, dan juga lekukan-lekukan daun ini tuh yang begitu menonjolkan dari karakter daunnya itu Pak. Oke, terima kasih Rintan. Ada yang lain? Kalau persepsi yang Jan dapat dari gambar tadi itu yang pertama kayak natural Pak, real, terus detailnya Pak dapat, terus gelap terangnya di situ ada juga tuh, sama kayak tadi lekukan daunnya. Oke, thank you Pak Hasan. Ada yang lain? Dari kelas B, dari kelas C, kelas A udah. Kelas B ada yang berkomentar? Pak, Silakan. kalau dari Sumaya itu yang paling mencolok itu dari tangkai. Kalau tiba-tiba dia nyorot tangkai yang detail banget gitu Pak, disorot banget gitu. Terus sama tangkai yang potongannya atau yang sama masih kelihatan lengkungnya? ujung tangkainya itu. Itu ya. Sama satu lagi yang tekstur Pak, tekstur daunnya itu kelihatan banget dari fotonya tadi. Oke. Betul. Ya. Kita coba lihat ya, supaya paham, nggak bayang-bayang. Pertama yang ini, ya Sumaya. Iya Pak. Oke, yang kedua yang tekstur yang mana? Yang nyorot langsung ke daun ini apa ya? Iya kalau nggak salah. Nggak tahu ada satu lagi yang lebih detail gitu. Oke, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang tadi kamu bilang stop aja ya. 6 itu Pak. Kelima atau keenam tadi Pak. Ini. Bukan. Bukan yang ini. Kelima gitu. Kita coba lihat karena tadi yang pertama tadi dua pertama tadi kan secara global. Tadi ada yang gelap terang. Yang ini. Sepertinya potongan tadi Pak, yang potongan tangkai. Ya, ini tadi yang pertama. Oke. Yang ini Pak. Di bawah tangkai ini. Nah, satunya ini. Itu kan kelihatan daunnya udah tua gitu. Oke, sip. Lengkap dengan jamurnya. Jamur daun. Kalau tadi ada yang bicara tentang gelap terang, ini juga menarik sih memang. Menarik bagaimana gelap terangnya dan segala macam. Ada yang lain? Silakan. Ngomong saya lagi buka. Dari laki Pak. Yap. Silakan. Kalau dari Taki lihatnya itu tuh kayak di bawahnya kan berbentuk ruang ya Pak. Jadi Taki lihatnya kayak seperti bangunan gitu Pak kalau disorot dari dalam ini. Yap. Ya, memang gitu. Ada yang memahaminya seperti itu. Jadi ini kayak membentuk ruang. Nah, ini juga menarik, nanti ada bahasan tentang ruangnya. Ruang tidak hanya terbentuk karena dinding atau langit-langit atau lantai, terbentuk justru karena gelap terang juga bisa. Itu menarik. Oke. Ini apalagi kuat banget. Ya, ada lagi. Kita coba explore dari daun, dari satu daun ada 20 foto yang ternyata unik. Kita bisa pelajari lebih lanjut. Yap, silakan. Izin jawab ya Pak. Silakan Pak Ciri. Kalau menurut pandangan saya kayak dari satu objek itu banyak banget bentuk yang bisa didapat tergantung dari sudut angle mana yang kita ambil. Yap. Itu pembelajaran lain lagi ya, bahwa satu objek
itu kita bisa ekspor dari beberapa angle dan kita punya dapat hal-hal yang baru kaitannya dengan pertanyaan Sumayah tadi, kayak proportion dan segala macam. Angle tertentu akan kita punya persepsi yang juga akan berbeda. Bu Lili mungkin sebelum izin keluar kan ada kegiatan. Tuh, hilang. Silakan Bu. Iya Pak. Kalau saya dari warna Pak ya, kalau saya melihatnya. Oke. Karena kalau kita bicara daun itu bisa daun hijau. Tapi ini warnanya sudah bermacam-macam. Ada yang sudah kena jamur, ada yang masih ada tint hijaunya, tapi ada juga yang sudah menguning begitu. Dan kemudian ini nanti jadinya berpengaruh, kalau saya lihat yang di foto bawah-bawah itu berpengaruh ke gelap terang tadi. Jadi semakin gelap warna daunnya yang di bagian gelap, jadi itu jadinya menghasilkan ruang yang semakin gelap juga. Oke. Thank you. Si kalian mau izin? Belum? Nggak apa-apa, pamitan sama kelasnya. Iya, saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon maaf sebelumnya pada adik-adik mahasiswa, terutama untuk kelas saya kelas B. Saya mungkin izin akan meninggalkan kelas duluan, jadi saya mungkin akan titip sama Pak Jo. tolong didengerin sama diperhatikan baik-baik, karena saya mungkin setelah ini akan izin duluan karena ada agenda pelaksanaan CPNS yang kebetulan juga nggak bisa ditinggal karena ada absennya. Jadi mungkin beberapa menit lagi saya akan izin keluar dengan dirinya, tapi akan saya ngomong sekarang. Pak. Nanti koordinasi berikutnya langsung dengan kelas kok ya. Iya. Minta tolong sama Pak Jo untuk mengampu semua kelas ini, sepertinya Bapak sendirian. Apa? Sip. Iya. Sudah 9.30 loh. Iya. Ada mau siap-siap. Oke, sip. Terima kasih Pak. Sama-sama Li. Oke. Silakan, siapa yang mau berkomentar dari sebuah daun. Tadi ada yang riset. Pausan? Izin Pak. Ada kepikiran satu lagi Pak. Itu tentang titik fokusnya Pak. Ada beberapa yang bagian yang difokuskan terus di blur Pak. Nanti juga menarik ini tambah. Kalau buat saya ini fokusnya di mana gitu. Ada beberapa dari kalian yang sudah ahli fotografi itu juga bisa mengulas. Oh ya, ada beberapa kok yang bagus foto-foto. Ada yang bisa menjelaskan ini fokusnya di mana sih? Di bagian sini kan? Penasaran, bener. Dari ini materi ini saya dapat sudah lama sih sebenarnya. Kemudian file itu menghilang kemarin itu saya coba cari lagi, ternyata ada yang upload di internet dan saya bisa download. Saya dulu dapat file aslinya PowerPoint, saya bongkar hilang. Ada yang bisa bantu saya, ini fokusnya di mana? Pak izin. Silakan. Itu kalau yang di gambar yang menjadi fokusnya gelap terangnya. Yang di belakang di atas ini apa yang di bawah? Enggak Pak, yang di bawah blur Pak. Blur, oke. Yang di bagian sini. Iya Pak. Itu kan justru kalau tadi Sumayah tanya yang 3 tentang fotografi biasanya dibagi menjadi 3. Dia nggak umum banget, fokusnya juga di bagian atas. Biasanya kan kalau nggak di samping kanan, ada yang di tengah, segala macam. Oke, ini juga fokusnya justru di bagian sini, rangkainya. Ini yang menarik memang.
ngapain juga bicara tentang ini, tapi ini justru karakternya keluar, ini fokusnya di atas, lihat bagian sini. Fokus-fokus permainan fokus ini juga memunculkan sebenarnya mau menyampaikan apa sih. Contoh ini nih, bagian-bagian depan itu justru di blur, foregroundnya itu justru menjadi blur karena fokusnya justru di bagian dalam. Warna tadi Bu Lili tadi sampaikan juga, nah, warnanya juga asik gitu. Nah, tugas kedua ini kalian akan memperhatikan daun itu dalam pengertian di luar dari tubuh kalian. Kalau tugas yang pertama kemarin kan melihat tangan itu sehari-hari kita pegang, yang bukan dipegang ya memang bagian dari tubuh kita gitu. Hal yang kadang terlewatkan, detail yang agak terlewatkan. Dengan daun ini saya berharap kalian bisa lebih explore lagi, bisa lebih melihat daun itu karena daun itu di luar kita. Kalian bisa taruh di mana, berjarak cukup jauh untuk melihat atau berjarak sangat dekat untuk melihatnya. Kalau ini kan cukup dekat, ada 20 foto itu dari bentuk awal dan yang biasa aja. Kemudian si Mamo ini mengeksplornya mendalam sekali. Terus kemudian dari sini juga bisa kita lihat fokusnya di mana, fokusnya ke keseluruhan daun. Tapi kemudian kita juga langsung bisa dapat karakternya unik daun ini. Mungkin juga kalian akan, ya semoga tidak dimarahi entah kakak, entah ibu kalau kalian memetik daun janda bolongnya. Cari yang gampang, cari yang biasa aja, karena saya yakin setiap daun itu punya karakter unik. Tinggal bagaimana kita pay attention, itu yang menjadi fokus utama di tugas pertama dan tugas kedua ini. Pay attention terhadap sesuatu. Tidak harus daun sih sebenarnya, tapi kan keunikan daun yang beraneka ragam itu yang saya coba eksplor. Bisa aja sih hanya kacamata atau pensil, tapi kan pensil, kacamata itu pabrik kan, yang karakternya ya seperti itulah. Tapi kalau kita coba daun, ambil sembarang daun dari sekeliling kalian, bahkan rumput pun kalau bisa kalian eksplor lebih lanjut, itu kan akan menemukan hal-hal unik. Pak, apakah daun segar atau daun yang kayak ini kan udah mulai agak kering? Terserah kalian. Hari ini benar-benar coba eksplor daun yang ada di sekeliling kalian. Kalau memang perlu dikeringkan, kalau Anda ingin kalian mendapatkan karakter yang lebih unik, ya dipersilahkan. Tapi mungkin mataharinya hari ini juga di beberapa tempat agak susah dapatkan. Serah mau pakai hair dryer atau mau disetrika atau segala macam, kan ada teknik. Saya dulu di SMP juga pernah mengumpulkan daun terus kemudian dijepit di antara buku supaya itu daun itu kering, tapi itu kan takes time, juga perlu waktu. Ini tugas ini adalah kalian coba explore lebih lanjut daun, sehelai daun, terserah daunnya daun apa aja, karena itu akan punya keunikan. Kita lupakan dulu skala, kita lupakan dulu proportion, tapi kita fokus detail. Ini untuk melatih juga kalian nanti memahami detailing. Di pertama kita bicara tentang, terutama di kelas C sih, ini hanya sharing aja, bukan mau membandingkan. Di kelas C minggu lalu saya minta benar perhatikan sampai guratan tangan, perhatikan lebar dari kuku kalian, perhatikan yang dicakar kucing, beberapa yang dicakar kucing, perhatikan yang kena apa itu. Tangan mungkin tidak sekuat karakternya beberapa dari kalian, ya, mungkin guratannya tidak terlalu menonjol karena kalian tidak
ikut bangun, ikut tukang pacul dan segala macam. Tapi dengan daun saya berharap kita coba eksplor lebih lanjut. Bahkan sampai tadi ada yang bilang gelap terang. Ini kalau di sketsa kan asik banget. Di sketsa luar biasa. Jadi sketsa dari kalian itu bukan bagus atau indahnya, bukan. Tapi bagaimana kalian bisa menangkap karakter dari objek yang kalian foto. Teknisnya sama dengan yang tugas pertama, ada 5 foto yang kalian pilih. Jadi saya berharap mungkin kalian bisa ngambil banyak foto dari daun itu, kemudian kalian pilih mana sih yang menarik. Seperti tadi contoh beberapa teman kalian yang sempat berpendapat itu kan ada yang tertarik pada tangkainya ini, ada yang tertarik pada gelap terangnya, ada yang tertarik tadi Bu Lili tertarik pada warnanya, atau bahkan pada lubang yang dihasilkan karena penyakit, sobekan-sobekannya. Seru sih. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Yuk, silakan. Mungkin dari kelas D, Pak Jo, kelas D, ada yang sudah bertanya belum? Oh iya, Bu Ria tadi sorry nggak kelihatan kalau aku udah hadir. Ada komentar Bu sebelum menunjuk mahasiswanya. Tenggelam. Komentar mungkin udah Pak Jo udah banyak jelasin ya terkait tugas kedua ini. Ya, kalau Ibu lebih lihatnya ke banyak ya dari sisi daun itu, dari teksturnya, dari warnanya, dari angle yang kita ambil, sudut perspektif yang kalian lihat, dari persepsi masing-masing ya. Terus ada efek bayangannya, efek bayangan dari daun itu yang tadi Pak Jo bilang ada terang gelap yang bisa menimbulkan efek ruang dari sudut pandang kita masing-masing. Ya itu mungkin dari saya Pak Jo komentarnya. Oke, thank you. Silakan. Dari kelas D mau bertanya ya, silakan. Tanya atau mau kasih komentar. Ya kelas D mana ini kok? Tadi belum ada yang tanya. Halo, yang mana kelas D? Ya Pak Jo. Silakan tanya. Pak. Ini kelas D ini. Enggak apa-apa. Lanjut. Teknik fotonya untuk nanti teknik fotonya itu bebas kan Pak? Misalkan kita mau di atas air begitu Pak, biar bayangannya terlihat gitu. Silakan. Mau di atas air lengkap dengan ngetes HP-nya. HP-nya apa bisa tenggelam atau enggak? Karena kan ada beberapa HP yang katanya bisa bukan ditenggelamkan tapi cipratan, katanya tahan ciprat. Nggak apa-apa. Kalau mau pakai GoPro yang bisa dicelup air juga nggak masalah. Jadi teknik bebas ya. Teknik bebas mau diapain terserah. Tapi yang kemudian dari pengambilan angle itu bagaimana kalian mendapatkan karakternya. Sama kayak kemarin yang tugas pertama juga tangan terserah mau pakai apa. Minta bantuan saudara juga silakan gitu. Kalau yang ini kan bisa lebih mandiri, teman. Ya. Karena penilaiannya bukan pada teknik fotografinya justru, tapi lebih kepada bagaimana sih karakter yang didapatkan, seberapa ini melatih ya. Jadi kalau dibandingkan, mungkin Bu Ria juga bisa kasih komentar. Dibandingkan tahun lalu, tahun ini tugasnya kemarin di beberapa dosen juga tugasnya kok dikit banget Pak. Iya dikit, tapi pay attention-nya yang saya akan tuntut gitu loh. Pay attention itu gambar tangan itu kan gampang sih sebenarnya, sejam 2 jam selesai. Tapi ketika mendapatkan karakter tangan yang benar-benar tangan kalian,
Kenal enggak tangan kalian dengan tangan kalian, itu esensinya di situ. Nah, ada beberapa kemarin di kelas C, wah, tanganmu penuh dengan luka cakaran kucing, nggak muncul. Ternyata ada yang kemudian melupakan tai lalatnya. Tangannya ada tai lalat tuh nggak digambar. Ada beberapa kan. Ya, jadi sama juga dengan ini. Mungkin tugas ini sepele gitu. Tapi kemudian mendapatkan karakternya yang kami harapkan di situ. Itu perkara tekniknya mau terserah mah, mau diceburin di tengah kolam atau di tengah sekarang kan lagi musim aquascape ya. Mau foto daun di dalam kolam kura-kura ya nggak apa-apa. Ya, ada lagi? Siapa? Mega. Oke. Mana orang? Itu warnanya boleh dibikin hitam putih nggak, Pak? Atau memang warna aslinya? Enggak, tetap hitam putih. Jadi kayak yang pertama kemarin, sketsanya basisnya adalah pensil 2B. Kemarin sudah ada yang nawar. Pak, boleh enggak pensil 4B? Karena akan beda memang akan beda. Tetap 2B. Kenapa 2B? 2B itu perlu kesabaran untuk menebalkan dan menipiskan. Jadi memang effortnya lebih. Tetap jadi basisnya pensil 2B. Tidak main cat air. Nanti setelah ini instalasi natural terserah. Itu kamu membebaskan sebebas-bebasnya. Mau diapain? Asal memadukan antara daun dan tangan kalian. Silakan mau pakai tangan Thanos kayak tangannya apa? Jibi-jibi ya, itu Mega. Ya, Pak. Maksud saya itu Pak, yang pas kita fotonya. Fotonya terserah. Mau langsung dihitam putihkan, kemudian di apa? Eksplosurnya, kemudian kontrasnya mau dibesarin, itu terserah. Nah, itu yang akan ditangkap dari kalian. Sebenarnya foto itu kan cuma jembatan kami sih sebenarnya. Yang kalian lihat itu kan barang aslinya. Mau langsung di sketsa sih bisa aja, tapi kemudian kami mengeceknya gimana gitu kan. Jadi foto itu hanya sebagai media penyampai pesan bahwa yang kalian lihat itu berdasarkan foto ini. Plus itu mempermudah kalian untuk mensketsa. Pun kalau di teknik sketsa itu kadang ada yang ya jangan difoto gitu. Sketsa ya langsung, objeknya langsung di sketsa. Ada ya teknik itu. Tapi kan ini untuk saya nggak tahu tangan kalian seperti apa, nggak pernah ketemu muka. Kecuali kalau di studio dulu ya Bu Ria ya. Kita main-main plastisin, kita main-main mustako gitu. Kita ketemu muka gitu. Iya benar Pak Jo. Main IG story. Terasa offline ya, kalau online. Kalau sekarang ya saya nggak tahu tangan kalian atau nggak tahu daun yang kalian pilih ya, media pengantarnya, media pesannya ya foto. Jadi teknik foto benar-benar dibebaskan. Itu Mega tadi juga, Mufti tadi tanya juga seperti itu. Yuk silakan, ada pertanyaan? Atau gini deh, ini kan juga baru jam 10 kurang. Saya minta ada contoh kasus. Saya sebenarnya berharap ada Pak Iwan, Bu Lili, ada saya, ada Ria, jadi bisa nunjuk. Tapi karena ya mungkin karena kesibukan tadi Bu Lili juga, acara CPNS itu baru diumumkan jam 11:30 malam. Ya agak bubar juga acara hari ini. Saya minta ada volunteer dari masing-masing kelas untuk menunjukkan hasil kerja di tugas pertama, tugas tangan yang final. Silakan dari kelas A, siapa volunteernya? Terserah lah.
sekali lagi ini bukan judgement ya, bukan benar salah, tapi sekedar review, sekedar melihat, mengintip hasil kerja kalian semua. Contoh aja. Silakan. Sekalian saya kenalan juga karena kayak kasus PA1 tahun kemarin sampai detik ini saya juga nggak hafal kelas Indralaya, nggak tahu Bu Ria juga. Saya bingung gitu loh ketemu. Udah pernah ketemu saya, udah Pak beli PA1 ya sama karena segede gini saya nggak ketemu muka ya nggak tahu. Silakan dari kelas A atau dari kampus Indralaya kelas A, kelas B untuk men-share-kan. Ini udah saya buka share screen-nya untuk ke semua peserta. Yuk. Daripada saya ngomong, saya nunjuk. Saya paling males ini nunjuk orang. Yuk. Izin nanya Pak, itu yang di-share sketsanya atau udah bentuk dalam presentasi kemarin? Presentasi aja, yang final aja. Hasil akhir ya, final. Mau duluan Pak Ciri, silakan. Dari masing-masing kelas ya Pak? Ya, dari masing-masing kelas satu aja. Iya, satu. Duluan Ji. Cocok, pasti. Ya, Kamu nggak main bridge? Bulan depan baru TC ini Pak, baru TC sampai karantina. Oke, silakan Cik. Izin share screen ya Pak. Langsung. Saya open kok nggak. Oke, langsung yang gambarnya aja. Oke, sip, up. Oke, kira-kira karakter tanganmu kayak apa sih? Karakter pemain bridge. Kalau karakter tangan sih sedikit kurang goresan, dan ini kan saya pakai ambil tangan kiri ya Pak. Nah di tangan kiri saya nggak terlalu aktif di tangan kiri, jadi kalau saya ambil tangan kanan mungkin lebih banyak di goresan dan lebih banyak hafalan. Cuman kalau di tangan kiri masih kurang lebih masih mulus sih Pak. Oke. Sip. Ada komentar dari teman-teman kalian atau dari kalian? Silakan. Ini ya, diskusi ya. Kalau kami biasanya juga di studio kalau offline ya, itu juga kayak di akhir biasanya kemudian kita review bersama. Main-main saya dengan Bu Ria sama di kampus Palembang dulu gitu. Selesai penilaian udah dikumpulkan di tengah, kemudian kita saling mereview gitu. Atau bahkan sering juga waktu itu karena bentukan macam-macam, kita bikin cerita dari apa yang dikumpulkan. Oke. Ya kan ada yang komentar sambil saya melihat. Bu Ria mungkin komentar atau ada yang silakan yang lain. Langsung aja ya, silakan, nggak usah ragu-ragu. Gara-gara tugas kupa juga Aji jadi tahu Pak, ternyata tangan Aji lumayan besar, soalnya lihat perbandingan dari dari teman-teman yang di kelas B itu tuh kayaknya tangannya di 17 inci di 17 cm, di 18 cm gitu. Ini berapa banyak? Ini 20 Pak. Masya Allah. Nah, tapi proporsi antara telapak dan jari itu telapakmu yang lebar. Telapak dibanding jarinya. Nanti ada beberapa, terutama di kelasnya itu banyak yang jarinya panjang. Nanti ada yang jempolnya panjang, siapa sih? Jempol banget. Ya si Sapik misalnya. Mungkin ini juga apa?
komentar sedikit untuk antara gambar foto dengan sketsa itu ada perbedaan di proporsinya. Kayaknya loh yang di sketsa agak lebih gemuk ya, lebih mungkin ya efek karena kita sketsa ya, jadi ukuran yang sebenarnya tidak sebanding kayak gitu. Kalau yang foto kan lebih kurus ya kelihatannya, cuman kalau ini lebih gemuk kayak gitu. Kalau Ya, untuk mungkin efek lighting juga mungkin. ya gelap terangnya jadi nggak terlalu tapi ya menarik. tapi udah dari komposisi penyusunan gambar udah bagus, udah arsiran mainan arsirannya itu udah mulai ini ya, udah bagus lah. Mungkin itu kalau dari Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Ria. Ya. Oke. Ada yang komentar? Rintan mungkin komentar? Apa cross? Ini komentar. Kalau menurut persepsi Rintan udah cukup sampai sama Bu Ria ya soal jari yang terlalu agak sedikit itu Pak. Oke, sip. Nanti dirimu ya Rintan, kamu share. Agak ngeri mungkin gambarnya. Oke, thank you. Jadi kelas A. Kelas A ada yang mau share? Nggak usah, kita santai ya. Jadi gini, saya berusaha dari dulu itu berusaha studio itu menjadi tempat bermain, benar-benar playground. Benar-benar playground dulu masih banget. Bikin IG story, bikin segala macam. Ya tapi ya kita nggak boleh menyesali keadaan lah. Dengan Zoom ini kalau kita bisa sama-sama bermain juga. Silakan, mau ada yang share daripada saya nunjuk ya. Tania, ketahuan ketawa siap. Ada dua sih targetnya, Tania atau Paus. Tania deh. Boleh Pak. Gantian tadi kan cowok sekarang cewek. Pausan aman. Soalnya nggak ada yang pakai finishing kalau dari kelas A Pak. Oke, sip, nggak apa-apa. Oke, nah kan proporsi jempolnya nggak dengan tugas ini pun saya juga jadi membandingkan tangan saya tangan cewek ternyata bukan tangan cowok, jarinya terlalu lentik. Oke, ada yang lain gambarnya? Nggak apa-apa. Ini juga jadi seru gitu loh, membandingkan ukuran tangan. Ternyata tubuh kecil itu bukan berarti tangannya kecil, kadang telapaknya gede, tubuhnya tinggi, itu ternyata telapaknya biasa aja tapi jarinya panjang-panjang. Itu kalau buat menampar orang itu lumayan di pipi gitu. Ngecap jari. Bukan KDRT bukan ya. Ini juga seru sih, tekniknya bisa cukup presisi, kemudian gelap terangnya juga bisa dapat. Jadi kembali lagi ya, bukan pada keindahannya, bukan pada ketepatannya, tapi bagaimana karakternya, buku-buku di jari itu juga terlihat jelas. Jadi menangkap esensinya. Ini juga nanti coba kalian terapkan juga di daun. Ini tangannya, M di telapak tangan kalian itu kan setiap manusia guyonnya ya, setiap manusia mati. Jadi di stempel M di tangan, benar enggak ya, tahu juga sih itu kan katanya. Itu juga terekspos di sini dengan bagus. Ada komentar Bu Ria? Mumpung hanya 2 orang Ri, mau diapain? Iya Pak Jo. Pak Iwan juga nggak ada ya? Mungkin lagi kontrol. Iya, belum sembuh. Ya. Komentarnya apa ya?
dari mungkin dari karena ini nggak ini ya final akhirnya nggak belum komposisi gambarnya belum tersusun satu-satu ya, tapi dari si sketsanya udah lumayan bagus ya. Untuk balik lagi ke proporsinya lagi ya itu tadi ya, antara gambar asli sama sketsa mungkin untuk ya agak sulit juga untuk kita samakan ukuran sebenarnya. Itu aja Pak Jo. Oke. Pak Sri ada komen? Iya, kayaknya sama-sama kayak Ria tadi Pak. Di skala sama mungkin ini kan kita pakai 2B jadi agak susah banget pas dari arsiran. Terus jadi kayak misalnya di bagian yang genggam ini nih, harusnya yang di bagian di dalam ini kan lebih tebal lagi ya Pak. Cuman gara-gara misalnya pakai 2B itu tuh perlu waktu banget buat dapetin gelap yang maksimal kayak gini. Oke. Ya itu memang siksaan pemilihan pensil 2B. Untung tidak pensil B atau pensil B mah cukup keras itu. Agak nyiksa lagi. Itu kalau buat di tukang kayu sih sebenarnya. Enggak, kenapa saya milih 2B supaya kalian lebih telaten. Karena ketelatenan kayaknya tidak menjadi salah satu kunci. Jadi ketelatenan itu menjadi salah satu kunci untuk tugas-tugas berikutnya. Mesti sabar, pelan-pelan. Nanti mungkin kalian udah pernah dengar ya, ada yang namanya si Hilman itu. Itu dia mengasir itu sambil merem juga bisa. Tangannya udah jalan sendiri. Sambil nonton atau sambil mendengarkan podcast atau sambil nonton tangannya udah jalan sendiri itu. Saya bingung. Kamu guyonnya saya dengan Hilman kapan tidurnya? Enggak Pak, tangan saya bisa jalan sendiri. Iya enggak tahu lagi kalau udah level ke situ. Iya enggak perlu sampai segitu, tapi dengan 2B kalian memang benar-benar dituntut untuk telaten. Pelan-pelan garis per garis. Gitu. Rintan ada komen? Ini gantian nanti. Tania nanti komen punya si Rintan. Yang ini mungkin jadinya kurang aktif. Ini agak lebar Pak, tidak kayak gitu. Yap. Jadi proporsi dari tengahnya ya. Ya. Kurang lembik sedikit. Ya itu angle gambarnya agak berbeda dengan yang ini. Ya. Oke, thank you Tania. Makasih Pak. Sama. Rintan. Share screen Pak. Silakan. Untuk yang ini saya tidak komen ya, silakan langsung lihat. Karena kan kalau saya komen jeruk makan jeruk. Iya. Ada di Zoom. Nah, agak digedein. Op. Akan Buria. Ini dari kelompok C ya, kelas C ya. Makanya saya nggak komen. Gambarnya tolong diingat kelihatan di sini, turunnya terpotong. Zoom out, zoom. Nggak keseluruhan kertas. Nah, turunkan ke 100. Nah iya, sedikit lagi. Oke, ini dari berbagai macam bentuk ekspresi tangan ya, yang ibu nggak lihat pada kelas-kelas sebelumnya juga. Jadi menggunakan 2 tangan, tadinya hanya 1 tangan. Ini kedua tangan ya, ada yang
seperti salaman, ada yang menadahkan tangan. Saya kira ini cukup menarik ya. Terus ekspresi tangan dari sketsanya juga dari proporsi bentuknya udah pas kalau menurut Ibu seperti itu. Terus untuk apa ini kata ininya narasi, tapi nggak terlalu kelihatan sih doa apa ya, ketika kamu nggak kelihatan jelas Bu. Mencoba untuk melangkah. Nah iya. Mintalah sehingga apa yang kamu lakukan menjadi suatu berkah untuk nantinya. Oh iya. Nah itu dari narasi kata juga mencerminkan ekspresi dari tangan sketsa tangan yang kalian tampilkan ya. Jadi cerminan dari doa, mengangkat kedua tangan, terus ya itu tadi udah itu aja Pak Jo. Oke. Cukup menarik ya karena akhirnya satu tangan ini menggunakan dua tangan. Proporsinya juga udah pas. Narasinya juga bagus, kata-katanya. Oke, good. Thank you. Dengar. Mas Rid, ada komen? Kalau dari aku sih highlight sama shadow-nya udah benar-benar bagus sih Pak. Ya kayak penempatan highlight dan shadow-nya tuh udah hampir mirip banget sama kayak di foto asli. Itu aja sih. Sama di ini Pak, detailing struktur kayak lekukan tangannya gitu loh Pak. Oke, thank you. Tania. Kalau menurut Tania itu ada yang kurang kayak cincinnya aja. Sisanya udah bagus. Nemu, bener. Detail banget ya cincin. Nggak, karena shiningnya, glowingnya keluar. Keluar. Oke, thank you. Ini klarifikasi ya, bukan karena kelas C kemudian saya menonjolkan ini, enggak ya. Dan saya tidak terlalu banyak mengintervensi termasuk pemilihan narasi dan segala macam. Nanti mentang-mentang dosennya suka puisi jadi muncul seperti ini, enggak ada itu. Kemudian sekali lagi si Rintan ini memang sudah sering bikin sketsa, memang suka ngelukis juga ya Rintan. Oh ya. Jadi sketsanya sangat itu kelihatan seperti asli. Ya ini proses panjang ya. Jangan kemudian dibandingkan, wah yang bagus seperti ini, enggak. Proses panjang. Dan kembali lagi yang kami nilai, yang saya nilai. Jadi bisa jadi ini motivasi Pak Jo. Ya, bukan pada keindahan ya, karena ini saya harus memberitahu supaya tidak kayak pilih keras, enggak. Ini karena ini hasil dari proses yang sebelumnya si Rintan masuk ke prodi arsitektur. Dan ya mungkin ini potensi sih untuk dikembangkan lebih lanjut, dan kalian bisa seperti ini. Hanya tanya saya, Rintan, ini berapa jam kamu kerjakan per satu sketsa, satu tangan, satu gambar? Karena ini pakai 2B Pak, kan harus itu lebih dan harus lebih sabar Pak. Jadi ada 1 jam 2 jam Pak. Maka sabaran karena pakai 2B saja. Lumayan cepet ya. Ya expert masalahnya, sudah biasa, sudah terbiasa karena proporsinya dapat segala macam. Tapi untuk yang biasa aja sudah perlu 1 sampai 2 jam, itu udah effort yang luar biasa per satu gambar, per satu tangan atau per satu gambar. Untuk tangan yang mengengadah itu berapa lama? Kalau yang 2 tangan itu bisa 2 jam Pak. Itu ya. Jadi ini perbandingan 2B memang menuntut kesabaran. Kalau kamu biasanya pakai, kalau kayak gini sarannya biasanya pakai pensil apa? 4. Kalau Rintan kan suka arsilan yang 8 yang over. Jadi Rintan biasanya pakai pensil tuh langsung 7B atau 6B Pak.
Bisa nggak aja pakai itu yang pensil karkol. karkol kan, karkol Iya. yang memang tebel itu ya. Dan Bisa itu aja juga hati-hati kan, Iya, Pak. apa menggunakannya terlalu ditekan patah kan dia. Jadi punya karakter sendiri. Ada pensil karkol itu 6 sampai 10 ya, 10 bit. Itu aduh enak sih menggunakannya kalau apalagi kalau suka gelap. Saya juga kebetulan juga suka bermain gelap juga. Tapi ya itu tekan dikit patah terus jadi nggak karu-karuan gambarnya. Bersihkannya itu mesti pelan-pelan, nggak boleh langsung disapu ya, pakai tangan selesai hitam. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Sketsanya ini kayak ya, asli banget ya gambar sketsanya ini. Benar-benar emang udah kayaknya emang udah ini ahli ini. Makanya saya mengatakan ini jam terbang dan saya jujur saya nggak sanggup karena keminatan dan segala macam. Dan bahkan untuk seorang ahli pun itu perlu waktu yang cukup panjang. Jadi ya ini kan kalian baru semester 1, prosesnya akan sangat panjang. Terus dikembangkan sesuai dengan nggak harus sketsa seperti ini terus, enggak. Banyak hal yang bisa kalian kembangkan, kenali diri kalian seperti apa, pengembangan selanjutnya. Oke, ada komentar dari yang lain sebelum kita masuk ke kelas D? Kebalik, harusnya ini yang terakhir. Oke, thank you Rintan. Kelas D, silakan. Mufli, nggak ketawa-ketawa. Dedeng, kok kenapa saya Pak? Anissa udah, ya syukur. Nggak gantian tadi kan? Kelas D. Kelas D, Mufli, silakan. Siapa nih? Anissa katanya mau share screen. Ya, terserah lah. Mau Mufli, Anissa, terserah yang mana mau review. Izin screen Pak. Ya, silakan. Oh, langsung seneng. Hore, bukan aku. Adalah Mufli. Silakan Anissa. Maaf Pak Bu, ini agak bingung nge-share-nya gimana. Mungkin saya nge-share dari teman lain bisa nggak Pak Bu? Silakan. Siapa yang bisa bantu? Mufli bantu. Operator. Iya, boleh. Kalau saya sekedar share, ayo. Saya hubungan dirinya. Jadi kembali lagi ya, model kayak gini itu sebenarnya umum di studio, saling kita buka karya kita, kemudian kita saling menilai untuk pengembangan selanjutnya sih, untuk kemampuan selanjutnya. Oke, teman saya bisa seperti ini, saya apa? Bukan kompetisi ya, tapi kita bisa mengembangkan karakter masing-masing. Silakan Mufli. Bisa. Ya, izin share Pak ya. Siap. Langsung aja. Wah, ini juga keren. Full Ini screen Pak Jo yang berkomentar. Kasih tidak komentar lagi. Full screen. Sip. Oke. Kamu siapa tadi? Anissa Putri. Anissa ya. Sudah biasa gambar apa baru pertama kali menggambar? Pertanyaan standar. Baru pertama sih Pak gambar anatomi tangan seperti ini Pak. Tapi kalau gambar yang lain? Gambar biasanya cuma resketch aja Pak. Resketch itu mas? Nge-sketch biasanya ada gambar gitu terus di sketch ulang Pak. Kalau mood. Itu baru
ketika masuk jadi mahasiswa atau sudah dari SMP, SMA. SMP jauh banget. Ini nggak terhitung tangan sih Pak sebenarnya, coba-cobanya paling 3 kali. Di luar tangan. Gambar kalau kayak Rintan itu bukan tangan, dia mainnya bukan di situ. SMP sih Pak, cuman bukan yang sering-sering banget gitu Pak. Nggak keluar suara. Ya. Oh, dari SMP ya. Oke, itu ini bedanya ya. Jadi proporsi tangan antara tangan dan foto itu sudah kayaknya nyambung banget. Karakternya dapat, kemudian tahu mana yang mau diutamakan, mana yang detailnya, garis tangannya juga kelihatan, gelap terangnya juga dapat. Makanya saya selalu penasaran dengan hasil karya seseorang, apapun karyanya itu. Ada pengalaman apa di belakang itu. Kalau sketsa ini sepertinya sudah terbiasa menggambar. Kalau saya jujur, saya suruh sketsa lagi pasti hancur-hancuran karena lama banget saya nggak sketsa. Meskipun ada satu set karkul pensil di belakang ini, tapi ya jarang dipakai. Masih utuh kok yang 10B. Itu karakternya dapat, sampai telunjuknya yang agak bengkong itu. Ada beberapa kemarin di kelasnya juga kelihatan ada yang tangannya itu tidak lurus, jarinya itu tidak lurus, tapi agak bengkong. Jadi juga muncul karakter gelap terangnya juga muncul. Terus kukunya juga rajin dibersihkan, semoga bukan medikur ya, kayaknya iya juga sih. Cukup tertangkap karakter. Oke, itu sih komentar dari saya. Ada lagi Pak Ajri, Tania, Rintan, ada komentar? Gak enaknya yang di belakang gitu, komentarnya makin banyak. Mungkin kalau dari aku Pak, tadi kan kalau Rintan tadi kan mungkin highlight dan arsiran itu full banget ya Pak. Nah, si Nisha nih lebih simple tapi highlight sama shading itu tetap dapat Pak feel-nya. Jadi kayak ada perbandingan yang baru lagi untuk yang sketsa Rintan sama sketsa Nisha tadi. Ya, thank you. Nah, itu juga hal yang menarik. Jadi tidak perlu effortnya lebih, tapi justru kalau buat saya pribadi justru yang kayak gini yang agak ribet. Ketika mensketsa itu justru berpikirnya lebih lama. Kalau tadi si Rintan mungkin effort mengerjakannya lama, kalau ini berpikir mana yang mesti digelapin, mana yang mesti diterangin. Kalau perbandingan di seni lukis yang tradisional Tiongkok itu kan hanya mengandalkan sapuan dari kuas, bahkan minimal satu garis gitu. Tapi ampun, itu mereka berpikirnya, si seniman berpikirnya dan segala macam, kemudian membuat goresan puisinya itu setengah mati. Benar, thank you Mas Ri. Ada perspektif lain yang tidak perlu, bukan tidak perlu ya. Ini ada perspektif lain terhadap sebuah sketsa tangan. Thank you. Tania, komen. Kalau menurut Tania untuk bagian tangan yang pertama tuh ada yang kurang panjang gitu jarinya. Oke, jari telunjuknya ya. Jari tengahnya Pak. Oh, jari tengahnya kurang. Ya. Proporsi kurang dikit. Nemu aja, ternyata orang detail ya. Ini ya. Ini juga saya jadi paham masing-masing karakter dari si komentator tadi. Si Tania itu justru menemukan hal-hal yang kita tidak kadang luput. Jadi tengah ya, Tania? Iya Pak. Jadi penasaran.
Bener ya, ada proporsi yang sedikit kurang panjang sedikit. Ini lebih detail banget lihat. Nah itu tadi cincin. Sekarang pertama yang di gambar pertama ya, gambar kedua pas. Gambar ketiga kan nggak kelihatan. Thank you. Ya Pak. Ada reviewer detailing seru ini, nanti kita akan, apalagi nanti di mana, di daun. Iya. Silakan. Intan, komen. Kayaknya proposisi yang udah lumayan kan, yang gambar kedua yang apa ini hidup ada yang agak terlalu melengkung dikit Pak. Jadi kelihatan kaku. Melengkung yang di daerah mana? Gambar kedua di gambar yang kedua Pak. Nah, di jari apa? Di jari tengahnya Pak. Oke. Jadi agak kurang natural ya. Ya kurang natural. Ya mungkin kita juga kan karena berhadapan dengan layar ya. Betul, kalau kita lihat aslinya mungkin iya, mungkin tidak. Luar biasa kalian ini menemukan hal-hal yang kecil. Saya sendiri nggak kelihatan. Oke, thank you, Misha. Terima kasih Fajri, terima kasih Tania, Tinta, dan yang lain-lain. Saya berharap pada pleno berikutnya lebih banyak lagi yang akan tampil. Jangan itu aja itu, lama-lama udah bosan juga saya nanti. Gantian yang lain juga. Nah, bisa explore lebih lanjut. Nggak usah ragu atau nggak usah malu ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari kalian, terutama tentang detailing, sekaligus juga mengasah kemampuan saya mereview juga. Seperti masukan dari Tania, review dari Tania itu, oh ya, saya kurang. Selama ini saya berpikir saya cukup detail, ternyata ada yang lebih detail gitu melihatnya. Ya perlu perspektif lain. Itu kenapa saya lebih suka sama-sama belajar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? 11. Setelah ini kembali ke dosen masing-masing untuk melakukan review. Jadi untuk kelas C tolong tinggal sejenak. Setelah bubar nanti ya, setelah bubar ke kelas yang lain silakan berkoordinasi dengan masing-masing dosen. Bu Ria perlu di tempat ini, kalau enggak saya siapkan room berbeda. Oh ya, nanti bisa di Zoom yang berbeda Pak ya? Enggak, kalau mau pakai Zoom ini juga nggak apa-apa, saya siapkan break room-nya. Oh ya nggak apa-apa, pakai ini aja nggak apa-apa. Oke, 1 tambah. Enggak. Oke, Kak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada lagi. Bentar, saya lagi nyiapin ruang kedua, kelas. Ini kita kendang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kuliah langsung pergi. Untuk kelas D, silakan masuk di room sebelah. Di yang kelas D. Silakan di situ, kayaknya Bu Ria udah ke sana. Sedangkan kelas, mohon maaf, kampus Indralaya,
silakan meninggalkan. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi kalau ada kelas pleno lagi, nanti akan dikabari lebih lanjut. Thank you. Sehat-sehat. Siap.